Shalom, we welcome you, Royals. Church is a family, and we are all one kingdom family. In this family, we prepare Sunday service. Ibadah merupakan hal yang esensi dalam komunitas ini, karena dalam ibadah kita bisa mengalami perjumpaan dan menyadari kasih Allah yang begitu besar lewat pujian penyembahan dan doa-doa yang dinaikkan, serta pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, panggilan beribadah bukan hanya sekedar ajakan yang baik, tetapi merupakan kehendak Allah. Ibrani 10 ayat 25 berkata, "Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan peribadatan. Marilah kita giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat." So, coming to Sunday service is not a burden, it's a blessing. This is one of the greatest blessings for you and your family. In this family, we prepare the worship. Kita semua diciptakan dan dipanggil untuk menjadi penyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Worship is more than just a song. Penyembahan adalah suatu ekspresi ucapan syukur yang keluar dari hati dan kehidupan kita atas keagungan dan kemuliaan Tuhan yang telah memberikan segalanya yang terbaik untuk kehidupan kita melalui pribadi Kristus Yesus. Royals, apapun yang terjadi, let us worship Him at our best through our lives for His glory, because there is power in worship. In this family, we prepare the music. Musik bukan hanya soal nada, chord, maupun harmoni. Lebih dari itu, musik merupakan persembahan dari hati. Di setiap minggu, kami tidak hanya mempersiapkan sebuah aransemen yang indah, tapi kami juga mencurahkan hati kami di setiap melodi yang kami mainkan. Karena musik bukan cuma sebuah seni, tapi melainkan sebuah panggilan dari Tuhan. Music is God's gift to help us worship Him in spirit and truth. In this family, we also prepare the kids. Yes, karena rangkaian ibadah bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi juga untuk anak-anak. Mari kita latih anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan dan beribadah secara teratur setiap minggunya. Sebab Yesus sangat mengasihi mereka. Di matanya, anak-anak bukanlah pengganggu. Malahan mereka mendapatkan tempat di hati Yesus dan ada dalam rencana Allah. So, dengan membawa anak-anak ke gereja, kita sedang membawa mereka kepada pengenalan akan Tuhan dan kebesaran kasih-Nya. Let us train up the kids in the way they should go. Even when they're old, they will not depart from it. We're called to prepare our hearts and minds for what God has for us today. Get ready to get those, Royals. And these are... Shalom Royals Family, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Berikan salam kanan kirimu. Kemauan katakan, it's a new Sunday. Berikan salam kanan kirimu, katakan shalom. Semuanya siap memuji Tuhan? Mari kita sama-sama bertepuk tangan, bersorak-sorai untuk karena kasih karunia-Nya. Amin. Come on, naikkan ucapan syukurmu. Di setiap masalah yang ku alami, tak pernah kau biarkan aku sendiri menjalani. Di setiap rencana yang kau siapkan, ku tahu Engkau Tuhan yang selalu sinari tiap langkahku. Yang percaya katakan, ku percaya pada sebuah janji-Mu. Berjalanlah bersamaku selamanya. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Di setiap nafasku, di setiap waktuku, di sepanjang hidupku. Come on. Ku bermasmur memberikan hidupku, melayani-Mu selalu, Engkau Tuhan.
Mari kita pujikan. Di setiap rencana yang ku hadapi, tak pernah kau biarkan aku sendiri menjalani. Nyatakan. Di setiap rencana yang kau siapkan, amin. Ku tahu Engkau Tuhan yang selalu sinari tiap langkahku. Sama-sama. Ku percaya, yang percaya katakan. Amin, kami pegang janji-Mu Tuhan. Berjalanlah bersamaku selamanya. Ku bersyukur atas kasih setiamu. Di setiap nafasku, di setiap waktuku, di sepanjang hidupku. Ku bermasmur memberikan hidupku, melayanimu selalu. Engkau Tuhan Yesusku, dan ku angkat tanganku. Kami naikkan ucapan syukur, sebab Engkau setia. Sama-sama Royals Family, come on sing. Ku bersyukur atas kasih setiamu. Thank you Jesus. Yes. Di sepanjang hidupku, ku bermasmur memberikan hidupku, melayanimu Tuhan. Engkau Tuhan Yesusku, dan ku angkat. Come on, lift up your voice. Ku bersyukur atas kasih setiamu. Di setiap waktuku, di sepanjang
Tuhan dalam Roma 8 ayat 2 berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dari hukum maut dan hukum dosa. Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Semuanya suara-suara tangan kita di Dia atas. percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Yesus Dia kaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Siapa Dia? Dia bernama Yesus Raja segala raja. Allah kita. Allah kita. Haleluya. 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 Glory bagi Allah Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Hanya Engkau yang layak dipuji Tuhan. Hanya Engkau lah yang layak dimuliakan. Namamu saja yang ditinggikan Tuhan. Sebab Engkau yang menyelidiki hati kami Tuhan. Engkau yang menyelidiki batin kami. Engkau yang menguji hati kami Tuhan. Oleh sebab itu mata kami hanya tertuju kepadamu Bapa. Tertuju kepada kasih setiamu yang begitu indah. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku
Sebab hanya Yesus yang menjadi pengharapan dalam kehidupan kita. Hanya Dia yang layak ditinggikan. Hanya Yesus yang diagungkan. Hanya Yesus yang dimuliakan. Di luar Kristus tidak ada pengharapan. Di luar Kristus tidak ada kehidupan. Di luar Kristus tidak ada satu orang pun yang bisa selamat. Hanya di dalam Yesus semua manusia memiliki pengharapan. Hanya di dalam Yesus kita memiliki hidup. Oh, hanya di dalam-Mu kami hidup. Karena kasih setia-Mu menyelamatkan kami. Pengharapan kami dalam-Mu, Yesus. Kami rindu di hadirat-Mu, kami rindu Tuhan. Kami rindu dekat dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati pribadi-Mu. Jesus, kami panggil Engkau Yesus. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Hanya Engkau yang kami agungkan. Oh, hanya di dalam-Mu kami hidup Tuhan. Kami memiliki pengharapan. Di dalam-Mu kami aman. Kami diselamatkan. Oh Yesus. Jesus. Hallelujah. Oh, kami menyembah. Kami menyembah. Oh Yesus, kami tinggikan Engkau. Yesus, kami agungkan, Raja di atas segala raja. Jesus, Jesus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Shikaramo, karalamata, kararama, shikaramo, kararamata, kararama, sasa. Oh, haleluya, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Kami memuji-Mu Yesus. Kami meninggikan Engkau Raja kami yang hidup. Kami memuliakan nama-Mu yang kudus Tuhan. Oh, Jesus.
Hari sembah Tuhan, kita puji Dia, puji lagi. You are holy. Sembah Dia. Kau yang terbaik Yesus. Kau yang terbesar, Kau yang termulia. Glory bagi namamu Tuhan. Mari jemaat sembah Dia. Bawa pujian syukur jemaat bagi Dia. Terus sembah Dia. Kau yang terbaik Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Kau yang termanis, Kau yang terhebat, Kau yang termulia Bapa. Glory bagi namamu. Terima kasih Yesus buat hari ini. Kami bersyukur Engkau adakan hari ini untuk kami. Umur hidup kami hanya milik-Mu Tuhan. Karena itu kami hanya bersandar kepadamu. Kami percaya urapan-Mu hari ini yang memampukan kami, menguatkan kami, memerdekakan kami. Thank you Lord, kuasai hamba-Mu, bibir lidah hamba-Mu, hanya Engkau sendiri yang menguasai supaya apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya berasal daripada Engkau. Buka hati kami semua Tuhan, untuk mau mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus, mari sama-sama yang siap mendengarkan firman, kita katakan amin. Shalom saudara, gimana kabarnya? Masih cinta Yesus? Tadi lagunya kan, aku cinta padamu Tuhan. Kalau hari ini saudara menjawab, ya saya masih mencintai Yesus, ayo kita belajar lebih lagi apa yang menjadi kerinduan hati Yesus bagi kita semua. Saudara, di sebuah gereja yang setiap minggunya berdoa, doa Bapa Kami bersama-sama jemaat, ada seorang encim yang duduk di depan. Encim ini duduk paling depan, kalau doa Bapa Kami, dia yang paling keras dan paling cepat. Jadi kalau waktu semua jemaat berdoa, dia paling keras. Bapa Kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Sampai pada bagian ampunilah kami. Kemudian encim ini diam, langsung loncat ke bagian jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat dan sebagainya sampai amin. Setiap minggu dia berdoa yang sama, sampai pada suatu hari pendetanya ini dengar, encim ini kalau doa kok ada sesuatu yang ada doa yang dilompati ya, yang harusnya ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi encim ini melompati, ampunilah kami, dia berhenti sejenak, lanjut ke bagian, jangan bawa kami ke dalam percobaan. Akhirnya pendetanya ini diamati, kok terus-terusan begini ya. Akhirnya pendetanya ini mendekati encim ini sehabis ibadah. Dia sapa, Cim, apa kabar? Baik, Boksu. Bagaimana Cim, kabarnya Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Oh iya, Cim, saya dengar kalau Cim ini doa Bapak kami bersama-sama, Cim ini yang paling keras, paling cepat. Oh iya Boksu, saya ini sejak jadi Kristen saya sudah hafal doa Bapak kami. Tapi ada yang terlewat Cim? Tidak ada, semua komplit saya doakan. Kalau gitu ayo kita doa sama-sama Cim. Boleh? Mulailah mereka berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Sampai pada bagian ampunilah kami. Encim ini hanya bisa terdiam. Ditunggu oleh pendetanya, encim ini cuma diam. Kemudian dia bilang, saya enggak bisa Boksu. Hati saya sakit sekali. Akhirnya pendetanya tahu apa yang dialami encim ini, dilayani. Ternyata encim ini terluka hatinya oleh saudaranya sendiri 40 tahun yang lalu. Ya. Jadi saudara, memang luka di hati itu
kalau tersakiti oleh orang yang lebih dekat dengan kita, itu lukanya lebih dalam. Karena lukanya lebih dalam, otomatis rekonsiliasinya akan semakin lebih sulit. Makanya ketika di Matius 18 ayat 21 sampai 22, Petrus kan datang kepada Yesus tanya, Tuhan, berapa kali sih aku harus mengampuni saudaraku? Yang dipakai katanya adalah saudaraku. Tuhan menjawab 70 kali 7. 70 kali 7 bicara tentang pengampunan tanpa batas. Tapi kalau kita coba renungkan lebih dalam, 70 kali 7 jumlahnya berapa? 490 kali. Siapa orang yang bisa menyakiti saudara sebanyak 490 kali? Saya percaya kalau kita ketemu orang di supermarket, kemudian kita diserobot, waktu antrian kasir kita diserobot, ya paling dia cuma menyakiti kita 1-2 kali. Tapi orang terdekatlah di sekitar Anda yang bisa menyakiti saudara 490 kali. Mungkin ada yang sudah menikah berapa tahun, mungkin sudah lebih dari 490 kali tersakiti oleh pasangan saudara. Makanya hari ini saya beri judul khotbah saya, Who Hurt You 490 Times. Jadi bagaimana yuk kita belajar dari firman Tuhan ketika orang-orang terdekat kita itu menyakiti kita dan bagaimana kita menyikapinya dan kita bisa berrekonsiliasi. Kenapa sih kok orang itu kalau disakiti orang terdekat itu justru lebih sakit? Karena ekspektasinya kalau orang dekat itu justru yang bisa mensupport kita, mengerti kita, menemani kita. Tapi ketika mereka itu orang terdekat kita itu menyakiti, itu justru sangat sakit. Karena realitanya tidak seperti ekspektasi. Ya, karena itu kita belajar rekonsiliasi. Hari ini apa yang firman Tuhan mau katakan. Sebelumnya saya mau jelaskan dulu apa sih rekonsiliasi. Bulan ini kita bicara rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah kembalinya hubungan yang sebelumnya rusak. Rekonsiliasi bisa ada dalam beberapa tahap. Bisa ada tahap negosiasi, 2 orang bertemu, ngobrol, bahas tentang konfliknya, rekonsiliasi. Puji Tuhan. Tapi ada juga istilahnya konsiliasi. Itu ada pihak ketiga yang menyatukan 2 orang ini supaya 2 orang ini bisa bernegosiasi, kemudian ditinggal supaya mereka bisa bernegosiasi sendiri dan kemudian terjadilah rekonsiliasi. Atau ada yang sering kita dengar mediasi. Ya. Kalau lawyer di sini Bu Foni, ada beberapa lawyer juga, mediasi itu pihak ketiga menemani 2 pihak yang bertikai, ditemani terus prosesnya sampai terjadi rekonsiliasi. Ya. Lawan kata dari rekonsiliasi adalah konfrontasi. Ya. Rekonsiliasi adalah ujung dari pengampunan. Makanya gereja kita ini di bulan pertama bicara tentang pemulihan hubungan. Kita diajar apa sih dasar memulihkan hubungan itu dasarnya apa? Manfaatnya apa? Kenapa firman Tuhan mau bicara tentang pemulihan hubungan? Habis pemulihan hubungan kita diajak 1 step lagi untuk mengampuni. Tapi kalau mengampuni itu urusan saudara dengan Tuhan. Diajak lagi untuk 1 step lagi, extra miles lagi. Ayo rekonsiliasi. Rekonsiliasi 2 pihak harus bertemu, harus membicarakan itu dan selesai. Kalau pengampunan tidak perlu 2 pihak. Kalau rekonsiliasi harus 2 pihak bertemu, ada kata sepakat. Itu yang disebut dengan rekonsiliasi. Ya. Kalau kita ngomong tentang rekonsiliasi, tadi saya bilang ada 2 pihak yang berkonflik. Saya akan membagi khotbah saya menjadi 2 bagian. Yang pertama kita dari sudut pandang pihak yang menyakiti, ya tanda kutip ya menyakiti, yang menang, yang memperoleh, ya, itu pihak yang pertama. Pihak yang kedua adalah pihak yang tersakiti, ya. Tapi mestinya kalau konflik itu ya dua-dua sakit ya. Tapi ini yang tersakiti, yang terhilang, yang kalah. Ya. Jadi kita mulai dulu dari pihak yang menyakiti, dalam tanda kutip ya, pihak yang menang. Ayo kita baca dari Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau,
tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Yesus concern terhadap ibadah. Dia mau hati kita ini pulih. Bebas dari konflik, ada rekonsiliasi, ada perdamaian. Tapi ayat ini jelas saudara. Yang saya bold hitam, yang saya lebih bold. Itu kata-katanya, engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Jadi ada saudaramu itu yang sakit hati karena guyonanmu, karena perkataanmu, karena kelakuanmu yang mungkin waktu itu kamu gak sadar. Kalau dari terjemahan FAYH ya, yang tengah firman Allah yang hidup, itu lebih jelas. Tiba-tiba teringat bahwa ada seorang teman yang merasa sakit hati terhadap kalian. Jadi kita ini sebagai sumber orang yang menyakiti orang lain. Kita disuruh Tuhan bereskan dulu. Daripada kamu beribadah, bereskan dulu karena ada saudaramu yang sakit hati karena kelakuanmu. Kalau di terjemahan AMD, ya ada loh kita ini Alkitab mudah dibaca. Nah, saudara tahu ya ada terjemahan-terjemahan. Alkitab mudah dibaca itu lebih jelas lagi. Tiba-tiba kamu teringat ada saudaramu yang sedang marah kepadamu. Jadi ayat ini mau menjelaskan bahwa sometimes kita ini jadi orang yang membuat konflik, membuat sakit hati terhadap orang lain. Tapi masalahnya kadang orang yang menyakiti itu ya, gak sadar kalau dia itu menyakiti. Guyonan gak sadar. Waktu lagi capek mungkin langsung ngelontarkan kalimat yang melukai hati orang di sebelahmu. Makanya itu kita itu butuh waktu sendiri, perenungan dengan Tuhan, waktu intim dengan Tuhan. Ketika kita punya waktu intim dengan Tuhan, saya percaya Roh Kudus itu yang mengingatkan kita. Dia yang akan mengingatkan kita, kamu itu loh, ngelakuin tadi itu loh, itu menyakiti saudaramu. Saya ini pernah waktu capek, saudara, saya ini ya sensi lah, ngomong sesuatu yang menyakiti istri saya. Tapi ya namanya laki kadang-kadang bisa cuek bebek ya. Saya malam tidur bisa nyenyak, istri saya enggak bisa tidur. Besok paginya ya tahu sendirilah ya, bagaimana komunikasi kami menjadi tidak lancar ya. Tapi justru ketika dalam renungan pagi kita punya waktu sendiri dengan Tuhan, Tuhan itu mengingatkan, apa yang kamu lakukan tadi malam itu jahat loh. Apa yang kamu lakukan tadi malam itu enggak benar. Ya. Jadi ayo kita juga belajar dari tokoh Alkitab, di mana dia menjadi pihak yang menyakiti, pihak yang menang dalam tanda kutip ya. Kemudian dia harus berekonsiliasi, yaitu Yakub terhadap Esau kakaknya. Kita semua tahu cerita Yakub. Yakub itu menipu kakaknya sampai 2 kali untuk mendapatkan hak kesulungan dan berkat kesulungan. Kemudian dia harus lari ke rumah Laban. 7 tahun dia bekerja mendapatkan Lea, 7 tahun mendapatkan Rahel, 6 tahun bekerja lagi. Jadi total berapa? 7 plus 7 plus 6, 20 tahun. Tapi ada waktunya dia harus meninggalkan Laban. Saya percaya Tuhan yang mengoyakkan sehingga dia harus kembali kepada Esau. Ketika dia harus kembali, 20 tahun bukan waktu yang cepat tuh saudara. Dia waktu mau kembali pada Esau ada ketakutan. Karena dia sadar dulu dia yang menyakiti kakaknya. Dia harus kembali. Saya percaya ketika kita bisa acuh, gak peduli, tapi akan ada guilty feeling di dalam hati kita yang gak bisa hilang. Begitu juga Yakub, ada guilty feelingnya. Dia mau kembali, dia takut kok. Itu bukti bahwa dia perasaan itu tidak hilang. Tapi namanya juga Yakub dengan kepandaiannya, kecerdikannya, kelihayannya orang bilang ya, dia pakai trik, hamba-hambanya disuruh dulu berjalan mendahului dia. Budak-budaknya disuruh dulu, harta-hartanya dikirim dulu. Itu apa sih? Sebagai gula-gula, manis supaya Esaunya bisa memaafkan dia. Ya. Tapi Tuhan tidak mau pakai cara itu. Malam itu Allah mendatangi Yakub
Dikatakan bergulat, Yakub bergulat semalam-malaman dengan Allah. Allah mematahkan pangkal pahanya, kemudian Allah mengganti nama Yakub yang artinya penipu menjadi Israel yang artinya bergumul dengan Allah. Jadi Tuhan mau bilang sama Yakub, mulai saat ini jangan pakai kecerdikanmu, jangan pakai kepandaianmu, tapi bergumullah dengan aku, pakailah caraku. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Yakub di Kejadian 33 ayat 3. Dikatakan bahwa Kejadian 33, bisa next slide. Kejadian 33 ayat 3, dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Jadi pertamanya dia mau di belakang, sekarang dia berjalan sendiri di depan mereka. Ini orang bukti bahwa orang yang bergumul dengan Tuhan berani maju untuk berrekonsiliasi. Dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Bayangkan saudara ya, di situ ada Esau, di sini Yakub nunduk 7 kali sampai ke kakinya Esau. Kalau bukan orang yang bergumul erat dengan Tuhan, dia tidak akan bisa menjadi orang yang mengandalkan Tuhan, berani, menjadi orang yang merendahkan diri, ya, merendahkan egonya. Dan ini orang yang punya hikmat saudara, saya percaya hikmat dari Tuhan. Bisa merendahkan diri, bisa bawa diri, bisa pakai cara yang tepat dan benar. Itu orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Nah kadang kita ini mau minta maaf kan gengsi ya, apalagi laki-laki suami-suami gitu ya. Tahu kalau nyakiti istrinya, terus cuma bilang, weh tadi sorry ya, Dut sorry ya. Sudah nyakiti, dipanggil Dut ya. Ya gantilah yang bijak, yang hikmat ya toh. Menyakiti ya panggil lah. Yang orang yang tersakiti saudara itu harga dirinya runtuh, gambar dirinya rusak. Dia butuh waktu untuk menaruh dirinya itu supaya bisa mencerna apa yang terjadi dan dia bisa mengambil keputusan untuk memaafkan saudara. Ya. Saya ini diberi tugas untuk menjadi marriage and family pastoral. Bukan berarti saya ini tidak pernah menyakiti istri saya. Ya. Kalau saya nyakiti istri saya, ya saya minta hikmat lah sama Tuhan. Ngomongnya bagaimana. Ya saya ngomong yang kemarin itu sorry ya. Terus istri saya bilang, memangnya kenapa kemarin? Padahal ya dia tahu apa yang terjadi kemarin. Ya. Memangnya kenapa kemarin? Ya saya harus merendahkan toh. Masa saya terus ngomong, kamu itu buang-buang waktu. Sudah tidak jadi. Ya, itu tidak ada hikmat saudara ya. Ya saya bilang ya kemarin kan gini. Ya aku tahu aku salah gitu ya. Kalau istri saya sudah diam, ya toh, saya tahu itu sudah masuk. Apalagi terus keluar air matanya gitu. Atau justru malah, iya kamu tuh kemarin gini nih. Ya memang gak enak dimarahi ya, tapi saya percaya itu dia sudah menerima permintaan maaf saya ya. Jadi milikilah hikmat menjadi orang yang bisa berrekonsiliasi dengan orang lain. Bagaimana supaya dapat hikmat? Tirulah Yakub, bergumul erat dengan Allah, mengandalkan kekuatan Allah. Mungkin saudara butuh orang ketiga tadi untuk mediasi dan untuk konsiliasi. Orang mana yang tepat? Ya dapat dari Tuhan. Kalau kita punya waktu yang intim dengan Tuhan, bergumul erat dengan Tuhan. Oke saudara, masih bisa mengikuti saya? Sekarang kita beralih kepada pihak yang tadi dalam kutip tersakiti. Pihak yang tersakiti, tadi pihak menyakiti, sekarang pihak yang tersakiti. Roma 12 ayat 17 sampai 21. Saya baca yang ganjil, saya minta bantuan saudara baca ayat yang genap ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis,
pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan demikian, kamu memumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita perhatikan ayat 18, kata pertamanya adalah sedapat-dapatnya. Apa sih maksudnya sedapat-dapatnya? Sebisamu, ya, semaksimalmu, extra miles. Kalau orang Jawa lebih mantap lagi, sakenekmu, ya. Kamulah yang harus melakukan perdamaian. Kamulah yang harus melakukan rekonsiliasi selagi bisa. Ada seorang pemuda yang punya masa lalu, masa kecil yang tidak mengenakan. Dia sejak kecil mengalami kekerasan, baik verbal maupun siksaan dari orang tuanya secara kekerasan, merendahkan, mengintimidasi. Sehingga anak ini pemuda ini ketika sudah pada bangku kuliah, dia meninggalkan rumahnya, dia pergi ke kota lain untuk kuliah. Karena dia mau lari dari ayahnya. Kemudian singkat cerita, dia menikah di kota yang lain bersama istrinya. Dan kemudian dia dijamah oleh Tuhan dan dia memutuskan untuk kembali ke ayahnya untuk berekonsiliasi. Dia pulang ke kota ayahnya, dia menemui ayahnya, kemudian ada waktu mereka berdua untuk berbicara di ruang keluarga. Si pemuda mengutarakan apa yang menjadi isi hatinya. Dia bilang, dulu ya ayah itu gini. Saya ini sakit hati. Apa yang ayah lakukan itu dulu bagi saya itu melukai saya. Dia ceritakan, dia ungkapkan semua perasaan kekecewaan sakit hatinya kepada ayahnya. Ternyata saudara, respon yang didapat dari ayahnya itu sangat di luar ekspektasi dia. Ayahnya berdiri, meninggalkan pembicaraan itu, masuk ke kamarnya dan tidak keluar sampai besok pagi. Pemuda ini harus kembali ke kotanya. Dia kembali ke kotanya, 4 hari kemudian dia dikabari oleh keluarganya bahwa ayahnya sakit keras. Dia segera kembali ke rumah orang tuanya, tapi sungguh sayang ayahnya sudah dipanggil ke rumah bapak. Di penguburan si pemuda ini dalam hatinya, bersyukur ya aku bisa mengampuni, sudah selesai tugasku, aku sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Dia pulang kembali, dia punya anak, membesarkan anak, dan kemudian istrinya bilang, apa yang papamu lakukan ke kamu, kok sekarang kamu lakukan kepada anakmu? Dia gak sadar saudara. Untung istrinya menjadi istri yang bijak, mendorong dia untuk menemui mentor, menemui gembalanya, untuk konseling. Kemudian ternyata terkorek bahwa sebenarnya dalam hati pemuda ini masih menyimpan tanda tanya besar terhadap isi hati pikiran ayahnya. Dia masih tanya, dalam hati itu masih bertanya, kira-kira waktu aku ngomong itu dulu tuh ya, ayahku itu apa ya yang ada dalam hatinya ya? Kok dia enggak mengeluarkan sekecap kata pun? Ketika dia masuk ke kamar itu dia ngapain ya? Nangis, marah, bisa menerima atau apa? Apakah ayahku itu sudah mengampuni aku ya? Apakah ayahku itu enggak merasa bersalah ya? Banyak sekali pertanyaan di dalam hati pemuda ini. Sehingga pemuda ini sebenarnya belum pulih. Tapi apa mau dikata, ayahnya sudah dipanggil oleh Bapa di surga. Jadi selagi ada waktu, ketika kita masih punya kesempatan untuk berrekonsiliasi, lakukan sekarang juga. Ya. Itu arti sedapat-dapatnya. Tapi sedapat-dapatnya juga ada batasannya saudara. Ya. Jangan semua itu digebiah rekonsiliasi. Sedapat-dapatnya ada batasannya, yaitu ketika kamu tersakiti oleh mantanmu dan mantanmu itu sudah
memilih pria lain untuk menikah dengan orang lain. Terus kamu bilang, saya mau rekonsiliasi sama orang itu. Ya. Itu namanya ngawur, saudara. Itu namanya egois. Ya. Apalagi saudara sudah punya pasangan, terus saudara mau tanya jawabannya, kenapa dulu kamu meninggalkan aku. Itu orang Surabaya bilang kasep, saudara ya. Apalagi nyanyi, karena banyak kejadian, banyak saudara. Dari zaman dulu, kalau dulu mungkin sambil nyanyi, mungkinkah terjadi, utali kumahua ya. Kalau sekarang lagunya tensi ya, garam atau madu. Tanya, kamu milih aku atau dia? Kamu milih garam atau madu? Ya madu lah, dia sudah milih kok. Kamu yang garam mungkin ya toh. Jadi rekonsiliasi bukan seperti itu, saudara. Kemudian kata selanjutnya apa, saudara? Kata selanjutnya, kalau hal itu bergantung padamu. Maksudnya apa? Rekonsiliasi adalah keputusan dari kamu, bukan keputusan dari lawan konflikmu. Rekonsiliasi adalah keputusanmu, bukan dari reaksi hatersmu. Jadi bukan, aku nunggulah, dia yang kan nyakiti aku. Dia yang harus datang ke aku. No. Firman berkata, kalau hal itu bergantung padamu, lakukanlah. Kalau kita mau bilang cinta Yesus, apa yang Yesus lakukan ketika di kayu salib? Dia bilang apa? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Apakah ada permintaan maaf dari orang-orang yang menyalibkan itu? Baru Yesus bilang seperti itu? Tidak ada permintaan maaf satupun. Tetapi Yesus tahu bahwa pengampunan itu bergantung daripadanya. Dia yang memutuskan untuk dia mau mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada dia. Jadi dua kata ini sangat powerful, saudara. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, lakukanlah sekarang juga. Apalagi kalau saudara menuntut pembalasan. Bukan hak kita, pembalasan bukan hak kita. Pembalasan adalah haknya Allah. Kita belajar yuk dari tokoh yang luar biasa. Di mana tokoh ini adalah tokoh yang tersakiti, yang terhilang. Yaitu Yusuf dan saudara-saudaranya. Kita tahu saudara, cerita Yusuf, cerita yang umum. Yusuf menjadi anak kesayangan dari ayahnya. Karena menjadi kesayangan, saudara-saudaranya iri pada Yusuf. Ya. Kemudian Yusuf dibuang ke sumur, dijual menjadi budak. Kemudian di rumah Potifar dia difitnah oleh istri Potifar. Dia masuk ke dalam penjara. Kemudian dia mengartikan mimpi dari juru minuman. Kemudian mengartikan mimpi dari Firaun. Akhirnya dia bisa menjadi penguasa seluruh Mesir. Kalau kita baca paling cuma 2 menit. Tapi kalau diikuti, itu kejadian itu 13 tahun. 13 tahun yang sulit bagi Yusuf. Ya, Yusuf mengalami penderitaan demi penderitaan karena ulah dari kejahatan orang terdekatnya. Kejahatan saudara-saudaranya. Yusuf mengalami hal yang pahit, yang tidak enak di dalam kehidupan perjalanannya sampai dia akhirnya bisa menjadi pemimpin seluruh Mesir. Keadaan berbalik, Yusuf menjadi penguasa, saudara-saudaranya di tempat asalnya terjadi kelaparan, harus ke Mesir untuk meminta bantuan makanan dan saudara-saudaranya harus menghadap Yusuf. Tapi waktu itu saudara-saudaranya tidak tahu kalau itu Yusuf, tapi Yusuf tahu itu saudara-saudaranya. Semua kekuasaan ada di tangan Yusuf, pasukan ada di tangan Yusuf. Yusuf bisa membalaskan kejahatan dari saudara-saudaranya pada masa lampau. Tapi kalau kita baca Kejadian 50 ayat 19, Yusuf berkata apa, saudara? Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Yusuf bisa mampu untuk membalas. Tetapi inilah jadi titik balik Yusuf yang mengubah luka menjadi cinta. Di bahu kanan saya ini ada bekas luka, saudara. Sekitar 4 cm.
Karena pada waktu saya masuk ke proyek, itu ada kayu yang pakunya nongol. Saya ndak awas, tergoreslah bahu saya. Set, sakit, berdarah. Kemudian hari ini bahu saya sudah sembuh. Saya pijit-pijit gini nggak sakit sudah. Karena sudah kejadian beberapa tahun lalu. Bekas luka ini nggak hilang. Bekas luka ini sudah tidak sakit. Tapi Tuhan izinkan bekas luka ini tidak hilang. Satu, supaya saya bisa menjadi pengingat ketika saya masuk ke proyek. Supaya saya bisa lebih hati-hati. Kedua, bekas luka ini bisa menjadi kesaksian yang luar biasa. Seperti hari ini saya bersaksi mensaksikan bekas luka saya. Di Alkitab selalu dikatakan ada 3 tipe orang. Ya. Orang yang fasik, orang yang bodoh, dan orang yang bijak. Saya kalau mau waktu itu tergores, luka, saya bisa memilih dari 3 tipe orang ini. Kalau saya menjadi orang yang fasik, saya mungkin akan mengumpat, saya mungkin akan marah, atau saya akan mencari tukang yang sembrono, dan saya goreskan paku itu ke tangannya orang itu. Supaya dia bisa merasakan sakit yang saya rasakan. Itulah orang fasik. Orang yang tersakiti, menyakiti orang lain. Ya, Pak Arifin bilang, hurt people. Ya. Tapi saya juga tidak mau menjadi orang yang bodoh. Orang yang bodoh adalah orang yang menyimpan sakit itu sendiri, saya diamkan, kemudian menjadi infeksi. Begitu juga luka hati di dalam hati saudara. Kalau saudara hanya mau mendiamkan itu, akan menjadi sampah yang membebani kehidupan saudara. Tapi kita semua mau jadi orang yang bijak. Setuju? Ya, kita semua mau jadi orang bijak. Kalau mau jadi orang bijak, bagaimana saudara? Ya, mengobati. Saya kembali ke mobil saya ada obat merah ya, betadine. Apa yang saya lakukan ketika saya memutuskan untuk mengobati? Saya buka baju saya sedikit ya, supaya bisa diobati. Itulah yang harus saudara lakukan ketika saudara terluka. Saudara harus membuka diri saudara. 2 minggu lalu Pastor Lukas luar biasa ya. Kalau kamu sakit, kamu yang harus ada tindakan aktif. Ke diaken, ke penatua, ke gembalamu. Ada tindakan aktif supaya kita itu mau mengobati, ya kita harus membuka hati saudara. Perasaan saudara kepada mentor saudara, gembala saudara, KCP saudara, dan tentunya kepada Tuhan. Itu juga yang dilakukan Yusuf saudara di Kejadian 50 ayat 20. Dia bilang apa? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Dia mengungkapkan, ya memang yang kamu lakukan dulu itu jahat terhadap aku. Bukan baik-baik saja, memang aku sekarang sudah jadi penguasa. Tapi yang kamu lakukan dulu itu terhadap aku, itu jahat. Dia ungkapkan, dia buka isi hatinya. Itu sebagai langkah awal pemulihan. Tapi tentunya dengan kasih ya. Saudara berkonsiliasi ngomong, kamu itu dulu jahat, kasar ya. Itu juga tidak berhikmat. Kemudian setelah membuka, izinkan firman Tuhan yang mengobati luka saudara. Kembali lagi bahwa firman Tuhan bisa mengobati saudara ketika saudara punya waktu intim, bergumul erat dengan Allah. Di Alkitab memang tidak disebutkan kalau Yusuf itu doa setiap malam, menaikkan pujian, baca firman setiap hari. Tapi kita bisa mengamati bahwa Yusuf adalah orang yang bergumul erat dengan Allah. Buktinya mana? Setiap apa yang keluar dari mulutnya selalu mengaitkan hidupnya dengan Allah. Karena itu makanya dia bisa ngomong, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Saudara coba bayangkan ketika menjadi Yusuf ya.
Ketika kita ini Yusuf mengalami kejahatan dari saudara-saudaranya, bukan berarti hidupnya itu berhenti stop. Kita tidak hidup dalam dunia yang vakum, yang berhenti stop. Kita tetap harus berjalan kan, harus beraktivitas, bekerja, masih perlu makan, masih perlu minum. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Tapi ketika Yusuf bergumul erat, ya, dia ketika melangkah, dia menjadi budak, meskipun menjadi budak, tetapi dikatakan dia menjadi budak yang cakap. Menjadi budak yang cakap sehingga dia bisa menjadi kesayangan Potifar. Dari mana dia bisa memperoleh kecakapan kalau bukan dari Allah? Orang yang bergaul erat dengan Allah, dia akan menyadari, aku kok bisa cakap ya? Ya ini karena kebaikannya Allah. Meskipun aku dalam musim yang tidak enak, aku dalam lembah yang kelam, tapi aku bisa menyadari bahwa berkat dan penyertaan Allah itu ada bagiku. Buktinya aku dapat kecakapan, aku dapat privilege, aku disayangi oleh Potifar. Hanya orang yang bisa bergaul erat dengan Tuhan, yang bisa mengakui itu semua kasihnya Allah. Kemudian dia masih harus mengalami jurang yang lebih dalam lagi, di penjara. Tetapi dikatakan ketika dia di penjara, dia menjadi kesayangan dari kepala penjara. Karena apa? Karena bijaknya, karena kecakapannya. Siapa yang lagi-lagi menjadikan Yusuf menjadi narapidana yang bijak? Allah sendiri. Apalagi kemudian dia menjadi orang yang bisa menafsirkan mimpi. Saya yakin tidak semua di sini bisa menafsirkan mimpi secara detail. Orang bisa menafsirkan mimpi dengan detail, dengan tepat. Ya, juru minuman diartikan mimpi tepat. Kemudian Firaun diartikan mimpinya tepat. Semua itu hikmat dari Allah. Ada seorang yang tertipu uangnya oleh orang lain. Sehingga hartanya berkurang jauh. Hanya tersisa sedikit. Kalau orang itu tidak bergaul dengan erat dengan Tuhan, dia mungkin akan menjadi seperti orang fasik. Yang seperti saya katakan tadi. Tapi karena dia bergaul erat dengan Allah, dia tetap harus berjalan. Masa habis ditipu terus diem terus, kan ya harus berjalan toh saudara. Ketika dia berjalan, dari apa yang ada, Tuhan pelihara hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Sehingga dia bisa hidup, dia bisa mengembangkan lagi, pemulihan terjadi. Hanya orang yang dekat dengan Allah yang bisa tahu bahwa semua itu karena Allah berserta bersamanya. Dan ketika orang itu merasakan kasih Allah, hatinya akan meluap dengan kasih. Dan ketika hatinya meluap dengan kasih, saya percaya itu menjadi modal dasar yang luar biasa untuk dia bisa membagikan kasih dan melangkah menuju rekonsiliasi. Setelah diobati oleh firman, yang ketiga apa saudara yang harus kita lakukan? Ya menerima bekas luka itu. Bekas luka itu tidak hilang. Bekas luka di hati saudara enggak hilang. Memori itu masih ada. Tetapi karena saudara sudah sembuh, karena rekonsiliasi. Memori itu ketika keluar, memori itu tidak menyakitkan saudara. Ketika saudara mengingat orang itu tidak saudara tidak sakit mengingat orang itu. Tapi justru bekas memori yang tidak enak itu yang bisa menjadi kesaksianmu untuk memuliakan Tuhan. Saya memang pernah loh, dulu tersakiti, saya pernah konflik, tapi kami sudah menyelesaikan. Dan sekarang kami sudah kembali hubungan kami dengan luar biasa. Karena Tuhan itu, Tuhan saja yang memampukan kami dan Tuhan sendiri yang mengaturkan semua pertemuan ini. Seperti Yusuf, kalau kita mikir gak kebetulan toh, terjadi kelaparan, dia harus saudara-saudaranya harus ke Mesir. Semua itu ada dalam skenario besarnya Allah. Dan hanya orang yang mengenal Allah, yang mengerti rancangan Allah yang besar. Ya, jadi terimalah. Makanya Yesus sampai bilang gini, ya memang dulu memorinya itu gak enak, kamu lakukan yang jahat. Tapi aku percaya Allah menyertai aku. Dan Yusuf bisa mengatakan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Yusuf mengenal rancangan yang besar. Ada invisible hand yang tidak terlihat.
yang merancangkan semua ini. Dan kita sebagai orang-orang yang menjalani di dunia ini, kita bisa merasakan bahwa ada kehadiran Allah di setiap musim kehidupan, meskipun itu dalam lembah kekelaman. Terima, tidak apa-apa, it's okay. Tapi bekas lukamu itu akan menjadi kesaksian yang luar biasa untuk mempermuliakan Allah kita. Amin. Sebagai penutup, di awal tadi saya tanya, pertanyaan saya, who hurt you 490 times? Di penutup ini saya mau bertanya, who forgive you 490 times? Siapa yang sudah mengampunimu 490 kali tanpa batas? Cuma Kristus. Kasihnya gak pernah habis. Berapa kali kamu mengkhianati dia? Kamu keluar dari rancangannya. Tapi dia adalah inisiatif terbesar untuk rekonsiliasi. Dari surga dia turun. Semua itu bergantung padanya. Untuk dia memaafkan dan mengampuni dan mengajak saudara untuk bisa kembali kepada surga. Kalau tadi juga di awal saya tanya, masih cinta Yesus? Kalau masih cinta Yesus, ayo lakukan. Saya kalau di Komsel, di akhir sharing, saya selalu tanya sama teman-teman Komsel saya, bisa enggak sih perintah Tuhan ini dilakukan? Rekonsiliasi ini loh, bisa enggak sih dilakukan? Kalau Tuhan yang nyuruh, bisa. Karena Tuhan tahu kapasitas hati saudara. Tapi susah enggak? Susah. Memang susah. Tapi izinkan bilur-bilurnya yang menyembuhkan hati saudara. Biarlah bilur-bilurnya yang merendahkan diri dan ego saudara. Habis ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah tubuh dan darah Kristus saja yang memampukan saudara semua untuk melangkah extra miles. Bukan hanya di pengampunan, tetapi rekonsiliasi. Tuhan Yesus yang memberkati saudara, Tuhan Yesus yang memampukan saudara, dan Tuhan Yesus yang memerdekakan saudara. Selamat berrekonsiliasi. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita hari ini. Thank you, Dot, untuk firman yang luar biasa hari ini. Siapa yang bangga kalau kita memiliki pastoral team seperti Ko Dodi Sujanto? Coba kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita dong. Thank you ya, so blessed. So blessed. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Bisa dipersiapkan roti dan anggurnya. Saya mau ajak kita untuk merenungkan sejenak. Bagaimana kita ini semestinya harus mengucap syukur dan kita ini dibilang generasi yang sangat terberkati. Kenapa? Kalau tadi Dodi mengambil dua contoh tokoh Alkitab ya, yaitu Yakub dan Yusuf. Mereka itu harus bergumul sama Tuhan. Mereka harus bergaul sama Tuhan. Mereka harus, bahkan Yakub harus bergulat sama Tuhan. Karena mereka di zaman itu belum ada Kristus. Kristus belum datang pada saat itu. Sebelum Kristus mereka ada, tapi mereka bisa melakukan rekonsiliasi itu. Karena bergaul sama Tuhan. Kenapa saya tadi panggil, we call ourselves the blessed generation? Karena kita ini hidup di zaman after Christ. Setelah Kristus lahir. Setelah Kristus menebus dosa kita. Setelah Kristus naik di kayu salib. So, saya percaya semestinya setiap kita yang percaya Kristus, coba sisain
lihat tangan terangkat. Siapa yang percaya Kristus di tempat ini? Everybody believe in Christ. Percaya nggak percaya, kita ini, percayalah, kita ini hasil rekonsiliasi yang berjalan hidup di muka bumi ini. Kenapa? Sebelum kita kenal Kristus itu kita ini musuhnya Allah. Percayalah kita musuh Allah, kita banyak pelanggaran. Tadi ya, Dodi bilang siapa yang mengampuni kita 490 kali. Bahkan kali-kali lebih. Itu Allah Bapa. Bagaimana dia mengampuni kita? Harus ada yang dihajar. Harus ada yang dihukum. Harus ada yang mati karena upah dosa itu maut ya. Dan bagaimana Tuhan kita itu adalah Tuhan yang extra miles. Dia bukan cuman yang di surga, cuman ini melakukan dosa, sudah mati saja. Pelanggaran, mati saja. Enggak. Dia extra miles dari tahta tertinggi, Raja surga. Dia turun ke dunia ini menjadi pribadi yang ada batasan loh, ada kulit, bisa disakiti, ya. Bisa merasakan khawatir, bisa merasakan sakit hati, bisa. Bahkan pada saat dia di kayu salib, dia masuk ke dunia tergelap, yaitu hukuman dosa kita ini. Dia mati di dunia paling gelap, yaitu kematian. Tapi percayalah kita nggak perlu di sini kalau Tuhan kita nggak bangkit. Tuhan kita adalah Tuhan yang extra miles. Dan dia lakukan itu semua. Supaya kita hari ini, saudara-saudara Royal Family, itu bisa hidup dalam rekonsiliasi. Bagaimana kita hidup dalam rekonsiliasi? Tuhan menurunkan Roh Kudusnya, pribadinya sendiri itu hidup di dalam kita. Kita nggak perlu bergulat sama Kristus sampai pangkal paha kita mungkin dipatahkan. Kita nggak perlu sampai istilahnya bergumul. Percayalah. Kenapa? Karena Kristus ada di dalam kita sewaktu kita percaya. Mari bangkit berdiri semua saudara. Dan saya mau bilang bahwa rekonsiliasi dan forgiveness itu enggak gampang. Karena manusiawi, hal-hal yang manusiawi itu melihat ini tuh susah. Ya kita manusiawi ya, kita hidup dalam daging. Yes, hidup ada daging ini. Susah. Tapi saya mau bicara pada Royal Family hari ini, kita ini makhluk ilahi. Coba bilang kanan kirinya dulu. Kita ini enggak manusiawi, kita ini ilahi loh. Kita ini ilahi saudara. So, apa yang menjadi kekuatan kita? Tadi Dodi bilang kepada saya, biarlah bagian ini setelah khotbah dia selesai. Ini loh yang menjadi kekuatan kita. Untuk melakukan pengampunan dan berjalan dalam rekonsiliasi. It's not easy. It's not easy. Kata manusia, it's not easy. Tapi kata Tuhan, sudah selesai. It is done. Mari pejamkan mata sejenak. Mari renungkan bagaimana Tuhan mengampuni kita terus menerus. Bahkan dia berharap supaya kita semakin serupa seperti dia. Kok malah kita tidak bisa mengampuni saudara kita, family kita, orang tua kita. Yang salahnya tidak sebesar kita terhadap dia. Coba renungkan ini saudara. It's not easy, yes it's not easy. Tapi ingat, bagaimana Tuhan semudah itu memberikan dirinya di atas kayu salib.
dimahkotai duri. A nail pierced hand, tangannya dipaku. Dia lakukan itu untuk mengampuni saudara dan hidup dalam rekonsiliasi sampai kekekalan, sampai kita bertemu dia kembali. Mari saudara, angkat roti di atas tangan kanan kita. Ini yang menjadi kekuatan kita. Apa yang Kristus kerjakan, dia mati, dia bangkit, dan dia hidup di dalam diri kita. Ini yang menjadi kekuatan kita sejujurnya, sejatinya. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Royal Family. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya mau tanya, apakah kita percaya roti di tangan kanan kita adalah peringatan akan persekutuan dengan tubuh Kristus selama-lamanya? Dan ini bentuk rekonsiliasi kita terhadap Tuhan kita. Mari kita makan roti ini bersama dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Darahnya tercurah untuk kita bisa rekonsal. Kita bisa rekonsiliasi dengan Allah Bapa. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Royal Family, apakah kita percaya bahwa anggur yang di tangan kanan kita adalah peringatan akan persekutuan dengan perjanjiannya seumur hidup kita? Mari kita minum cawan yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur dalam nama Yesus. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Mari ucapkan syukur. Ucapan syukur atas pengorbanannya. Ucapan syukur atas kebangkitannya atas maut. Ucapan syukur bahwa dia tidak meninggalkan kita sendirian. Pribadinya ada di dalam hidup kita. Itu bentuk rekonsiliasi Allah. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord. Hallelujah. Oh, thank you for your forgiveness, God. Thank you for your love. Thank you for your cross. Thank you. We give thanks to you, oh God. We give thanks to you, oh God. Mari ucapkan syukur. Give thanks to you. Give thanks to you. Praise your name. Sikaraya lama-lama, sikaraya lama-lama. Praise your name. Praise your name. Oh. Terima kasih Bapa atas firman yang Kau telah bagikan pada kami semua. Biarlah ini bukan saja menjadi perintah yang kami menjadi sesuatu yang tanggung jawab kami, kewajiban kami. Tapi biarlah ini menjadi kesukaan kami sebagai orang yang mencintai Engkau. Bahwa kita hidup di dunia ini, pastilah kita menyakiti dan pastilah kita disakiti. Dan biarlah respons kita itu selalu serupa seperti Engkau. Yaitu kita bisa memberikan pengampunan dan kita bisa rekonsiliasi dengan orang yang menyakiti, orang-orang yang kita sakit itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas firman-Mu yang begitu luar biasa ini. Biarlah ini menjadi kekuatan akan kita menjalani hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk kembali, kita akan mendengarkan suara gembala. Shalom warga kerajaan. Saya mengucap syukur bahwa hari-hari ini
kita mulai mengerti pentingnya rekonsiliasi. Di dalam firman Allah ditunjukkan bagaimana dua kerajaan yang sudah terpisah, kerajaan Yehuda bersama suku Benyamin dan kerajaan Israel yang disebut Yusuf dan Efraim dengan semua sekutunya. 10 suku yang lain ada di utara, itu sudah terpisah, sudah tercerai-berai sejak dikuasai oleh Asyur. Dan kemudian yang selatan dikuasai oleh Babylon dan sebagainya. Ada satu janji Tuhan yang luar biasa. Pertama-tama mujizat terbesar abad yang lalu adalah berdirinya negara Israel. Lihatlah pohon ara. Apabila daunnya mulai melembut, maka akan musim panas sudah dekat. Dan kemudian saudaraku itu semua digenapi dalam Yeskiel mulai 36 dan 37. Dalam Yeskiel 37 saudara dengar tentang tulang-tulang kering. Ayat 12 berkata, bernubuat, aku membuka kubur-kuburmu, membangkitkan kamu hai umatku. Di dalam kehidupan saya sempat terlibat dalam pelayanan Aliyah. Aliyah itu mengembalikan bangsa Israel ke negerinya. Dan firman Allah menjanjikan, aku berikan rohku kepadamu dan kau akan tinggal di negerimu, ke tanah Israel. Bukan Palestina, Israel. Amen. Tidak pernah ada Palestina. Dan kemudian firman Allah mengatakan, ambillah 2 buah papan. Papan pertama firman Tuhan adalah Yehuda dan sekutunya, ayat ke-15. Hai engkau the son of dust, anak manusia. Ambil sepotong papan, tulis untuk Yehuda dan orang Israel bersekutu dengan dia. Yehuda dan Benyamin. Mereka jadi satu. Tetapi juga papan yang lain itu tertulis yaitu tentang Yusuf. Efraim adalah suku terbesar daripada Yusuf. Yusuf ada 2 suku ya, double blessing dia. Maka ada Efraim dan Manase. Tapi Efraim di sini ditulis di sana, dan seluruh kaum Israel bersekutu, gabungkanlah keduanya menjadi satu papan, ayat 17. Sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Ketika Israel diserang, mereka tidak tanya lagi, kamu ini berasal dari mana? Banyak tentara Israel berasal dari Ethiopia, yang disebut Falasa, jadi kulitnya hitam. Dan saudaraku, mereka itu dipercaya adalah keturunan dari suku Dan. Dan saya dalam pelayanan di Aliyah itu saya tahu banyak yaitu Yahudi dari India. Bahkan ada Yahudi dari China. Di Indonesia ada beberapa lah. Salah satunya dari Pulau Kisar, saudara. Mereka masih mempertahankan yaitu cara-cara penyembahan. Dan saudaraku, ayat selanjutnya, kalau teman sebangsamu tanya, apa artinya itu semua? Katakan demikian karena firman Tuhan. Aku mengambil papan Yusuf dalam tangan Efraim setelah suku Israel yang bersekutu dengan menggabungkan papan Yehuda menjadi mereka satu papan dan mereka menjadi satu dalam tanganku. Ketika saudaraku serangan daripada Hamas ini lebih jahat daripada Nazi ya. Karena itu mereka bilang Palestinasi. Palestinasi. Maka saudaraku yang dari luar Israel mereka masuk ke dalam dan untuk mempertahankan dan membela bangsa dan negara mereka. Berbeda di Bali ini banyak orang Rusia dan Ukraina yang tidak mau ikut perang, saudara. Tetapi di sini melalui kesesakan menjadi satu. Saya tidak tahu apa terjadi dalam kehidupan keluarga saudara. Tapi biarlah kesukaran bahkan yang ada di depan kita lebih mendekatkan kita satu dengan yang lain. Dan nubuatan ini pasti terjadi dan sudah terjadi. Saya pernah dapat satu kesempatan mendoakan orang-orang Yahudi dari Ukraina. Kloter pertama terbang ke Israel. Anak Indonesia yang mendoakan mereka. Dengan saudara pengucapan yaitu doa seorang imam, berkat imam saudara ya. Terpujilah nama Tuhan dan biar ini terjadi dalam hidup saudara. 2 papan jadi satu, kekuatannya luar biasa. 1 mengalahkan 1000, 2 mengalahkan 10.000. The power of agreement. God bless you. Amin. Shalom Royals. Lumayan ada mimbar ya. Ngerasain jadi pembicara. Gimana? Cocok nggak? Cocok. Senang sekali bisa menyapa para Royals Family semua pada hari ini. Apalagi hari ini juga cukup spesial ya. Karena kita kedatangan seorang tamu spesial. Jauh-jauh dari Sydney, Australia. Pastor Yosia Yusuf.
Beliau merupakan pastor dari Rock Sydney International. Oke, hari ini kita akan ada 2 persembahan. Yang pertama seperti biasa ada persembahan reguler yang bisa dimasukkan ke dalam kantong yang nanti akan dibagikan oleh para usher. Yang kedua adalah persembahan pembangunan. Ingat tadi sebelum masuk ada amplop yang dibagikan. Mungkin ada yang belum dapat. Oh, udah dapat semua ya? Oke. Nanti bisa masukin ke dalam sana ataupun bisa langsung menggunakan QR code. Oke, sebelum memberikan persembahan, mari saya pimpin di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kau sudah kumpulkan kami semua. Kami hadir di sini bukan sebuah kebetulan, namun merupakan memang rencana-Mu. Persembahan yang akan kami beri setelah ini merupakan ketulusan dari hati kami dan kami berdoa supaya apa yang kami berikan bisa tersampaikan dan tersalurkan berkat-berkat kepada yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami Royal Family sudah berdoa. Amin. Tidak lupa kita setiap minggu selalu akan menyampaikan tentang KC, Kingdom Community dari kita. Kita ada 8 KC yang bisa dilihat di belakang panggung ini. Nah, mungkin saya juga gak pernah bosan ya untuk menjelaskan apa sih KC itu. KC itu adalah Kingdom Community. Mungkin bagi orang-orang yang masih asing, kalau zaman sekarang Gen Z bilangnya itu CG atau cell group. Generasi di atasnya bilangnya komsel. Kalau mungkin yang masih nggak tahu lagi awam, generasi papa mama saya bilangnya itu FA gitu kan. Nah, kenapa sih kok kita ini harus berkomunitas? Kita Royal Family menginginkan bagi kita semua untuk memiliki sebuah komunitas yang saling menguatkan akan firman Tuhan. Saya merupakan produk sendiri dari sebuah KC. Saya ikut di KC Swag. Dan apa yang saya dapatkan di sebuah KC adalah sebuah pembelajaran bahwa marilah kita semua tuh berkomunitas dengan komunitas yang memaksa kita untuk selalu lapar akan tentang firman Tuhan. So, saya undang bagi para Royal Family semua yang mungkin masih ragu atau belum join, marilah join. Mungkin kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan tentang KC, bisa segera tanyakan mungkin di semua pelayan-pelayan yang bertugas. Karena kami semua akan pasti membantu untuk menjelaskan. Aku juga mau apresiasi untuk Ko Dodi hari ini. Thank you Ko for your preach. Susah loh untuk membawakan sebuah sermon yang saya bilang hari ini kayak padat banget gitu loh. Dengan tenang, dengan lugas. Dan juga apalagi minggu depan juga gak kalah spesial. Juga kita akan dilayani oleh salah satu home pastor kita, Tenensi Piri, yang saat ini beliau merupakan the Royal Creative Pastor. Kemudian tidak lupa bahwa setiap hari Rabu melalui Instagram live kita di @royalsurabaya pukul jam 12 yang kita akan selalu ada quick words. Dan yang kali ini akan dibawakan oleh saudara kita Daniel Kristianto, member of Design and Social Media Ministry. Yang terakhir tapi gak kalah penting, kita pasti tahu setiap kita akan keluar melalui tempat ini, kita akan dijamu oleh sebuah makanan dari tim hospitality kita. Hari ini kita akan dilayani dengan siomay goreng, tapi saya himbau kita para Royal Family jangan langsung pulang. Santai dulu, kita mingle bersama, saling kenal satu sama lain tuh bagi yang belum kenal. Ataupun kita mungkin bisa membantu sama lain melayani sesama. Karena kenapa? Pelayanan itu mau besar ataupun kecil adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan memuliakan nama Tuhan itu bukan cuma tugas, tapi merupakan tujuan bagi kita semua setiap orang percaya. Amin Royals. So thank you and happy Sunday. Mari saya undang semua untuk baik berdiri. Yes, Lord. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost his grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope.
Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. Got salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Sekali lagi mari kita serukan. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Thank you Lord, Kau bebaskan kami Tuhan. Lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Yeah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has Lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Sebelum saya doa berkat, saya ingin hanya berkata bahwa kalau ada memang yang dalam bergumul, masih bergumul dalam rekonsiliasi dan pengampunan, kami tim pastoral mau melayani saudara. Bila saudara yang benar-benar ingin dilayani, mari tinggal sejenak. Kami akan doakan saudara-saudara. Mari angkat tanganmu, Royal Family. There's only you are living hope Tuhan. Kau adalah satu-satunya pengharapan kami. Untuk di mana kami bisa dimampukan, kami bisa memiliki kekuatan. Tidak seperti manusia dunia. Tapi kami seperti Engkau Tuhan. Kami adalah makhluk ilahi, manusia ilahi yang Kau ciptakan serupa segambar dengan Kau. Bahkan Kristus Yesus menebus dosa kami, memampukan kami untuk bisa mengampuni orang yang bersalah pada kami. Bahkan hidup dalam rekonsiliasi, come back stronger, untuk bisa relate stronger dengan orang yang menyakiti kami. Pertama Tuhan, ampunilah kami kalau kami memiliki potensi melalui ego kami, melalui sinful nature kami bisa menyakiti orang, bahkan keluarga kami, bahkan orang-orang yang kami kasih. Kami meminta pengampunan daripada Engkau Tuhan. Dan terima kasih kalau Kau telah mengampuni kami. Kalau kami juga bersalah pada Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami terima pengampunan yang daripada Engkau. Untuk menjadi kekuatan, kami bisa mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan kami mau putuskan Tuhan, kami tidak mau menyimpan luka. Kami tidak mau menyimpan sakit hati. Tapi kami mau melepaskan pengampunan dan rekonsiliasi Tuhan. Kepada orang yang bersalah dan menyakiti kami Tuhan. Karena kami tahu, di balik itu semua, berkat terindah Kau telah siapkan untuk kami semua. Bahwa kita hidup dalam perjanjian-Mu Tuhan. Yaitu perjanjian Allah Bapa. Kami hidup, kami berjalan hidup di muka bumi ini. Karena rekonsiliasi-Mu melalui Yesus Kristus di kayu salib. Terima kasih Bapa. Biarlah ini menjadi kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya, kami terima berkat terindah. Yaitu pengorbanan-Mu Yesus Kristus di kayu salib. Dan itu yang memberikan kami hikmat selalu, kekuatan selalu. Dalam menjalani hidup-hidup kami. Kalau ada orang yang menyakiti kami dengan mudah mengampuni mereka. Dan rekonsiliasi dengan mereka. Kami percaya di dalam satu nama. Bahwa ini semua adalah janji-Mu, ini semua adalah kekuatan-Mu. Dan kami percaya ibadah ini mengandung kekuatan daripada Engkau.
Dan kau sendiri yang memperlengkapi kami untuk melepaskan pengampunan. Siapa yang percaya bahwa ini akan tergenapi dalam kehidupan saudara? Semua yang percaya Royal Family katakan, amin. God bless you, Royals. God bless you.